Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sasmita Rahmadani dari jurusan Perkantoran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan materi tentang tujuan laporan keuangan. Sebelumnya, apa sih laporan keuangan itu? Baik, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal sebagai berikut, yaitu neraca, laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Masuk ke tujuan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen di masa yang akan datang. Laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama, laporan keuangan menurut Irfan Fahmi. Irfan Fahmi dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan pada tahun 2011 menyampaikan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan menurut Hans adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Yang ketiga, menurut Kasmir, tahun 2019 ayat 7. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Keempat, menurut Prihadi, tahun 2020 ayat 8. Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Dan yang kelima, menurut Munawir, tahun 2014 ayat 2. Laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus. Misalnya dalam rangka likuiditas entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja, misal pemilik mayoritas. Pemiliki adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Berikut yang saya paparkan merupakan contoh laporan keuangan neraca. Periode tanggal 31 Desember 2004 yang di dalamnya berisi aktiva lancar, hutang lancar, investasi jangka panjang, hutang jangka panjang, aktiva tetap, dan ekuitas, serta jumlah aktiva
dan juga jumlah kewajiban dan modal. Laporan di atas merupakan neraca dengan bentuk skontro perseroan terbatas usaha dagang. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.